Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Sakinah Zahra, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2019 kelas A. Di sini saya akan memberikan 3 tanggapan pribadi saya mengenai 3 pernyataan yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Di mana tanggapan pertama saya mengenai adanya beberapa alih fungsi kawasan hutan mangrove di Sumatera Utara. Jika kawasan tersebut dialokasikan dengan baik dan benar, itu tidak masalah. Seharusnya tidak menghilangkan kawasan hutan mangrove tersebut, melainkan merawatnya dan menjaganya untuk bisa menjadi wisata. Tetapi melihat adanya tingkat kekhawatiran kerusakan biogeofisik sumber daya alam, pesisir dan laut pada ekosistem mangrove, maka harus ada solusi seperti dilaksanakannya pembudidayaan hutan mangrove secara khusus pada wilayah pesisir pantai dan laut, dengan cara memfokuskan pembudidayaan hutan mangrove yang tanpa adanya gangguan seperti tumpang tindih kegunaan. Sehingga saya katakan bahwa harus adanya pembudidayaan secara khusus, di mana pemerintah benar-benar memfokuskan dan menargetkan perkembangan kawasan hutan mangrove tersebut. Yang kedua, tanggapan saya mengenai adanya beberapa pencemaran air sungai di Sumatera Utara yang diakibatkan oleh kegiatan industri, di mana pemerintah harus menegaskan dan menekankan adanya pembuangan limbah dan pengelolaan limbah di setiap sektor industri, sehingga tidak terjadi pembuangan secara sembarangan pada lingkungan masyarakat. Jika sektor industri tetap melakukan hal pencemaran, maka pemerintah harus memberi sanksi terhadap pencemaran yang dilakukan oleh sektor industri pada lingkungan masyarakat. Jika sektor industri tetap melakukan hal pencemaran, maka pemerintah harus memberi sanksi terhadap pencemaran yang dilakukan oleh sektor industri sesuai dengan sistem pendekatan komando dan kontrol, bahwa pemerintah dapat menyatakan sebagai tindakan kriminal dan akan mengadili serta menghukum pelakunya, atau dengan instrumen pasar, di mana pendekatan ini dapat memberi penyelesaian masalah lingkungan yang efektif biaya. Caranya adalah dengan membuat kebijakan memperkenankan perusahaan sumber polusi memberi penyelesaian masalah lingkungan yang efektif biaya. Caranya adalah dengan membuat kebijakan memperkenankan perusahaan sumber polusi memberikan reaksi melalui pasar sesuai dengan kepentingannya. Selanjutnya, tanggapan ketiga saya mengenai pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah dan kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Medan. Tanggapan saya seperti pemerintah harus membuat kebijakan 1000 tong sampah di setiap sudut Kota Medan. Tentunya dengan kualitas tong sampah yang bagus dan layak untuk menampung banyaknya sampah. Dan untuk ruang terbuka hijau, saya harap Pemko Medan lebih banyak lagi menyediakan lahan khusus seperti taman rumput hijau, taman pepohonan, dan lapangan hijau bebas dari sampah. Jika Pemko telah melakukan dan mewujudkan hal tersebut, maka kita sebagai masyarakat juga harus siap menjaga kebersihan bersama demi terciptanya lingkungan yang sehat dan alami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai 3 tanggapan saya oleh 3 pernyataan yang diberikan Bapak dosen.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.